duta, bisa disebut duta-duta atau pageant lah mungkin akrabnya. Itu awalnya semua dari ajakan pertama dari kakak dulu, kemudian orang-orang terdekat dulu di tahun 2019. Itu bukan seorang yang memang di idealnya perempuan semua ideal dengan apa yang mereka miliki, jadi tidak perlu ada label bahwa duta wisata harus cantik, duta wisata ya memang seperti di Wanci, di Wangi-Wangi, dan mungkin tempat wisatanya sudah saya sering kunjungi tiap hari, saya lebih menyarankan Tomia. Kalau untuk dari duta wisata harus dari tingkat kabupaten atau kota, atau mungkin di beberapa daerah ada dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, kemudian dari kabupaten kota biasanya ikut lagi ke tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza di podcast Ranah Talk. Dan kali ini saya bersama seorang duta pariwisata tahun 2022, yaitu halo, saya Wade Mutmainah, Duta Wisata Indonesia tahun 2022. Biasa dipanggil Irna. Ya, akrabnya dipanggil Irna. Oh, selama ini dipanggil Irna. Ya. Berarti dulu jadi panggil apa? Memang Irna. Memang Irna. Oke. Sekarang Irna sibukannya apa? Kuliah? Ya, sekarang saya mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Buton di semester 7 sekarang. Oh, semester 7. Ya. Berarti skripsi dong? Iya, skripsi. Terus udah sampai mana tahap skripsinya? Masih, ya. Kemarin baru ada sempat pergantian judul kan, biasa mahasiswa biasa kan, mahasiswa ya. Masalahnya sih tuh, kalau misalkan dapat judul, proposal masuk, skripsi aman. Oh, siap ya. Dan ini kan sambil jadi duta pariwisata, terus kuliah juga kan? Iya. Nah itu bagi waktunya bagaimana? Sebelumnya mau cerita sedikit dulu. Oke, silakan. Sebenarnya untuk pertama awal masuk duta, bisa disebut duta-duta atau pageant lah mungkin akrabnya. Itu awalnya semua dari ajakan pertama dari kakak dulu, kemudian orang-orang terdekat dulu di tahun 2019 waktu masih SMA. Saya dulu SMA di Wakatobi, tapi ya ibu orang Bau-Bau. SMA Wakatobi, SMA berapa? SMA Negeri 2 Wangi-Wangi di Wancinya. Ya, jadi saya cuma sampai umur 6 tahun di Bau-Bau. Setelah itu pindah ke Wakatobi karena bapak buka usaha di sana sampai SMA. Kemudian sempat kuliah di Makassar 2 semester. Habis itu ternyata memang jodohnya di Bau-Bau, di Muhammadiyah Buton memang. Oh, jadi lebih sebelumnya itu di Makassar. Iya, di Makassar dulu. Kampus apa? UIN. Iya, UIN. Setelah 2 semester ya? Ya. Itu tahun berapa? 19 awal. Dapat corona. Oh, sebelum corona berarti. Ya, setelah corona jadi lama di rumah, di semester 2 kan corona. Memang ada sempat sedikit kendala juga di sana, jadi memutuskan untuk pindah di sini. Dan memang ternyata emang cocoknya di sini. Oh, cocoknya sini. Nyamannya di Bau-Bau ya. Iya. Maka dipilihlah UMB. Gitu. Jurusan Ilkom. Ya, ilmu komunikasi. Nah, wah, luar biasa berarti lumayan panjang ya. Iya, panjang juga. Nah, itu apa? Dari duta wisata itu kan katanya tadi turun-temurun dari ajakan dan itu. Nah, bisa sampai di jadi duta itu gimana? Di tahun 2019 sebenarnya ajakannya pertama dari guru SMA. Guru SMA. Ya, waktu itu untuk Wakatobi bisa membuka anak SMA diperbolehkan untuk ikut. Jadi saya ikut atas ajakan guru dan keluarga juga mendukung sebenarnya. Keluarga mendukung, ikut dapat runner up 1, juara 2. Setelah itu 2 tahun setelah itu posisinya waktu itu masih di Wakatobi juga karena libur, ditelepon sama salah satu dosen di kampus. Dosen di kampus untuk mengikuti pendaftaran di Kota Bau-Bau. Karena memang untuk biasanya duta wisata sendiri atau misalkan duta-duta apapun itu persyaratannya adalah pertama garis keturunan atau misalkan domisili ataupun memang orang yang lahir dan besar di situ. Jadi memang masih bisa. Awalnya memang saya kurang percaya diri untuk mewakili Bau-Bau kan. Karena memang orang-orang biasanya mengenal Irna yang mana, Irna yang Wakatobi. Irna yang mana, Irna Wakatobi. Iya, tapi setelah itu memang karena meyakinkan diri dan mau mengeksplor banyak juga soal wisata-wisata yang ada di Kota Bau-Bau, jadi karena dikasih kesempatan dan kepercayaan mencoba dan kembali lagi dapat juara 2. Wah, itu lombanya apa, acaranya di mana sebenarnya? Di Kota Bau-Bau atau? Putri Pariwisata Bau-Bau diadakannya waktu itu di tahun 2021 kalau tidak salah. 21 di Gedung Pancasila, di bawah Dinas Pariwisata. Jadi memang kita ada beberapa karantina dan memang waktu itu rezekinya dapatnya di runner up 1 lagi.
Jadi memang mungkin info juga. Jadi setelah banyaknya ikut lomba ataupun memang mungkin dari SD, SMP, SMA-nya memang untuk dapat posisi satu itu luar biasa. Belum pernah. Oh, belum pernah. Pernah, Oh, iya. jadi memang dulu sering ikut lomba, iya, macam-macam lomba. Nah, tapi belum pernah dapat yang juara. Dua. Iya. Jadi kan memang kita hidup bersosialisasi, jadi sering mendengar banyak saran omongan-omongan orang, apalah begitu. Jadi pernah dapat obrolan katanya Miss Runner Up. Oh iya. Iya, untuk apa lagi, kan memang mentoknya cuma 2. Jadi pas setelah ada ajakan kemarin yang lomba terakhir yang dari Kemenpora dapat 2 lagi. Wah. Saya mati, ya 3 juga 4 juga ya oke, tapi jangan 2 lagi. Oh iya, 2 terus soalnya. Bisa runner up lagi dipanggil. Ya sudah, jadi memang untuk awalnya omongan-omongan seperti itu kan memang tidak kurang berpengaruh untuk kita, tapi kan lama kelamaan memang itu yang tanpa kita sadari juga memang masuk ke kita, dan itu memang bikin kita agak sedikit kurang percaya diri, memang kayak ingin tidak mau explore lagi. Jadi sempat menolak untuk ajakan ke provinsi waktu itu karena memang posisinya bertepatan dengan lomba yang pemuda pelopor dari Kemenpora. Jadi saya menolak bahwa saya kurang mampu untuk itu, karena dengan persiapan yang kurang banyak takutnya bukan membawa kemenangan, tapi kan kita juga ada beban untuk membawa nama daerah untuk ke provinsi. Nah, terus saya menolak itu. Jadinya ternyata diundur. Jadi katanya masih ada waktu untuk belajar. Jadi memang sebenarnya dari dalam hati memang saya sudah kurang ingin stop saja, karena memang merasa bahwa pengalaman di dunia duta-duta itu sudah cukup. Oh, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Karena sudah semester 6 juga, jadi merasa bahwa oke, memang mungkin sudah waktunya kita berhenti di sini. Berhenti di sini, karena memang menurut saya untuk menjadi duta wisata itu sebenarnya untuk bukan menjadi titelnya saja, tapi apa yang kita lakukan, bagaimana kita eksplorasi, bagaimana kita promosi. Dan untuk promosi sebenarnya dengan kita sehari-hari melihat wisatawan mungkin yang datang, yang berkunjung ke tempat kita, dengan bagaimana kita menyapa, kasih informasi yang baik, menemani mereka, saya rasa itu memang sudah tugas dari kita yang memang kalau paham bahwa pentingnya pariwisata bagi pendapatan daerah ataupun negara itu seperti apa. Jadi memang yang perlu dilakukan sebenarnya itu sih, bukan titelnya atau memang gelar dan apapun itu. Saya lebih berpikir pada posisi itunya. Ya juga sih. Lagian kan kalau sebagai Irna kan menyandang gelar sebagai duta pariwisata kan. Ya, duta wisata. Itu kan bukan hanya untuk ikut lomba tentunya. Ya, pasti ada kebiasaan hari-hari yang berubah karena sudah punya gelar duta pariwisata ini. Ya. Nah, coba diceritakan, setelah punya gelar duta pariwisata, itu teman-teman sekitar itu ada enggak sifatnya yang berubah, atau mungkin dosen-dosen atau guru-guru mungkin? Ya. Coba diceritakan. Life changing. Iya. Memang awal untuk mendapatkan gelar itu sebenarnya memang ada merasa sedikit terbebani. Karena kenapa terbebani? Saya tipe orang yang cuek secara pribadi. Biasanya, introvert apa bukan? Bukan ya. Tapi hanya memang cuek. Iya, bukan cuek. Cuek juga mungkin kalau misalkan untuk keluar ya apa adanya. Terus mungkin juga, dan orang kadang berekspektasi untuk orang-orang yang terjun di dunia pageant atau duta itu memang mereka itu semampai, memang yang cantik, kulitnya putih, memang tiap harinya berdandan rapi begitu. Dan itu memang agak sedikit jauh dari kebiasaan saya. Saya mahasiswa, saya seorang tour guide yang memang banyak pekerjaannya langsung di luar di lapangan. Kita berenang, menemani kemana, jadi itu agak sedikit bentrok. Iya, bentrok juga dengan orang memandang sebagai duta itu yang memang kalem, cantik, memang yang memenuhi idealnya seorang perempuan itu. Sebenarnya kan sementara apa yang saya lakukan tiap harinya memang agak sedikit jauh daripada itu. Irna ya mahasiswa yang mahasiswa, kemudian mainnya di laut, berenang, kita mau ada kegiatan apapun itu menemani wisatawan di luar. Jadi memang itu agak sedikit bentrok dengan apa yang saya lakukan. Jadi untuk bagaimana melihat kasih tahu sama orang bahwa ternyata duta itu bukan seorang yang memang
di idealnya perempuan semua ideal dengan apa yang mereka miliki, jadi tidak perlu ada label bahwa duta wisata harus cantik, duta wisata ya memang seperti itu. Memang bagaimana kita duta apapun itu yang lebih baik adalah mereka yang sesuai sama passionnya dan basicnya dari itu. Sebenarnya itu sih yang agak life changingnya. Iya, apalagi pasti ada teman-teman yang kayak misalnya tanya ke Irna kan, tempat wisata di Bau-Bau di mana gitu, terus jawabnya kurang lengkap. Terus ada teman yang bilang, loh kau kan duta wisata, masa nggak tahu? Pernah nggak ada kayak begitu? Tepatnya yang dekat dari Bau-Bau. Kalau Bau-Bau mungkin sudah sedikit familiar untuk semuanya ya. Tapi daerah yang dekat Bau-Bau, Buton Selatan, di sana kan memang biasanya orang ke Bau-Bau kurang lengkap kalau ke Buton Selatan. Jadi itu memang ada sedikit bermanfaat juga untuk teman-teman yang mau berwisata ke Buton Selatan. Dan di Buton Selatan memang saya belum terlalu banyak eksplor. Sementara di Buton Selatan dia jenis pariwisatanya itu memang pariwisata alam yang bagus, yang bagus, beda, seperti agak sedikit beda dengan Bau-Bau. Dan ada pertanyaan, kok ke Buton Selatan pariwisatanya tidak dihafal, tidak dimengerti. Jadi iya, memang itu bukan menjadi kalimat yang kritikan yang tajam buat saya, tapi itu berarti memang harus eksplor lebih banyak lagi, harus baca lebih banyak lagi, harus mungkin dilihat di Instagram atau YouTube lebih banyak lagi biar bisa memberi informasi kepada teman-teman yang bertanya. Karena kan memang sudah seperti itu ya, kita mengikuti suatu aja, kita harus tahu bahwa apa yang harus dilakukan, tugas dan jabatan itu memang harus apa yang dilakukan itu harus dipahami. Betul, harus profesional. Ya tapi Risi, terganggu dengan bahasa-bahasa seperti tadi, misalnya kan duta, masa nggak tahu kayak gitu? Risi atau dijadikan motivasi atau sempat down dengan kalimat-kalimat seperti itu? Untuk kalimat-kalimat itu sebenarnya yang lebih kepada pengetahuan sebenarnya tidak resi sama sekali, karena itu kan berarti membentuk kita untuk punya pengetahuan lebih banyak. Dan tentunya kan itu bukan cuma berfungsi sebagai pengetahuan duta wisata, tapi memang pengetahuan umum kita harus lebih banyak lagi. Tapi yang agak sedikit risihnya kalau misalkan dipanggil di jalan, duta. Iya itu yang dimaksud. Iya, lewat kan, duta. Terus responnya ya sebenarnya kurang elok ya kalau misalkan disebut, karena kan saya inginnya ketika memang sedang bertugas saja baru disebut, kayak misalkan pakai SAS. Karena kan memang kalau kita sudah memakai SAS, membawa identitas kita, memang dari segala perilaku dan tutur kata memang sudah seperti itu, harus dijaga. Tapi kan bukan berarti kita tidak menjaga tutur kata dan perilaku di luar itu, tetapi memang kehidupan sehari-hari kan memang seperti ini ya. Betul. Tapi ini kan dari tim kreatif bilangnya kalau Irna ini hobi sama diving. Iya. Ya, kan tadi dibilangnya juga suka renang apa segala macam itu lah. Kok bisa sukanya sama diving? Coba diceritakan. Karena memang saya besarnya di Wakatobi. Oh iya betul. Wakatobi 93%-nya lautan. 93%-nya lautan. Jadi saya juga awalnya tertarik dengan dunia wisata itu karena memang dua kakak saya memang tour guide. Tour guide yang memang senang untuk eksplor banyak, dan memang Wakatobi posisinya adalah daerah yang pariwisatanya yang memang sangat dikembangkan, dan memang itu nilai utamanya. Contohnya misalnya salah satu tempatnya yang sangat luar biasa di Wakatobi apa? Misalnya saya nih mau ke Wakatobi, saya harus kemana begitu? Karena saya tinggalnya di Wanci, di Wangi-Wangi, dan mungkin tempat wisatanya sudah saya sering kunjungi tiap hari, saya lebih menyarankan Tomia. Di sana ada apa? Tomia untuk dari pantai, dari terumbu karang dan semuanya itu memang bagus. Di sana untuk beberapa resort juga sudah memadai, sudah banyak, dan memang sangat cocok untuk tempat wisata. Kalau orang mau refreshing ke sana itu recommended banget berarti. Iya, sangat recommended Dan khususnya untuk yang memang suka bahari ya. Bahari. Ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang kehidupannya masih tidak bisa terpisahkan dari gadget atau misalkan mungkin kafe ataupun mungkin tempat-tempat yang nongkrong gitu hiburan, kayaknya kurang cocok karena memang di sana masih sedikit kurang. Jadi cocoknya memang untuk orang yang mau tiap harinya mau ada planning berenang ya. Misal ini saya sebagai mahasiswa semester 7 yang sedang skripsi, pusing, pengen refreshing. Ya pergilah saya ke Wakatobi. Ya. Nah, terus
saya pilihnya Tamiya. Nah, terus di sana apa kira-kira yang bisa membuat seorang mahasiswa yang budgetnya pas-pasan bisa pergi ke sana dan refreshing terus pulang bisa kerjain lagi tugasnya? Oke, jadi untuk aksesnya mungkin bisa dari Wangi-Wangi ke Tomiyanya naik kapal. Terus yang pertama dilakukan itu adalah harus menuju pantai Waitiki. Itu di situ bagus, pasirnya panjang dan bisa mengunjungi semua pantainya. Dan yang menarik menurut saya kemarin saya baru lakukan, saya kebetulan punya teman yang mau penelitian di Wakatobi. Jadi saya menemani dan ada satu pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa. Sebagai orang Wakatobi, saya belum pernah dapat pengalaman ini. Tinggal bersama orang suku Bajo. Wah, iya kayaknya ini nih yang lagi tren sekarang ya. Kan? Iya, katanya yang avatar suku Merkaina itu dari suku Bajo. Iya, betul ya. Iya, sebagai orang Wakatobi yang memang punya suku Bajo, memang kita Wakatobi, suku Bajo ada dalam Wakatobi. Kita tidak boleh seperti itu kan. Memang kita kadang kurang ada ikatan sama ataupun kadang mungkin masih kurang banyak berinteraksi dengan teman-teman dari suku Bajo. Tetapi waktu pengalaman kemarin saya 2 hari di Bajo itu ternyata memang kehidupannya sangat menarik ya, luar biasa. Bagaimana mereka alat transportasinya pakai sampan, mereka bagaimana tiap hari melaut dan mereka melakukan itu sebagai aktivitas yang memang mereka senangi dan menjadikan tempat mata pencarian. Jadi ada sedikit banyak perbedaan dari tidak boleh sih sebenarnya karena kan memang kita semua sama ya. Tapi memang tiap suku kan memang ada punya ciri khas masing-masing. Dan sebagai orang yang memang meskipun tinggal di laut jauh dari dekat dari pesisir, kehidupan mereka ini sangat menarik. Kita bisa melihat bagaimana mereka mengolah ikan, bagaimana kebudayaan mereka. Mereka kita sama Buton, tapi banyak sedikit kebudayaan yang memang itu mereka sangat unik dan harus dikaji lebih dalam lagi. Betul itu. Apalagi kan gara-gara film Avatar kemarin kan, pasti banyak. Apalagi dijelaskan di situ kalau suku airnya itu sama kayak suku Bajo kan. Nah, jadi ini pengunjung yang datang ke Bau-Bau, jangan kan dulu Wanci kan pasti singgah dulu di Bau-Bau kan. Nah, yang singgah ke Bau-Bau itu melunjak karena film itu. Nah, sangat melunjak karena banyak wisatawan asing bahkan itu datang hanya pengen lihat suku Bajo itu di mana gitu. Jadi kadang kita juga warga kota Bau apalagi misalnya kan mereka kan singgah di hotel terus ke tempat nongkrong, terus ketemu sama warga-warga sekitar. Dia itu diminta tolong mau ke Bajo itu gimana begitu. Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Nah, terus mereka bertanya kalau mau ke sana itu rutenya seperti apa dan budgetnya berapa. Nah, mungkin ini nih yang pengen digaris besarkan kalau kita mau ke Bajo begitu kan, mau ketemu mereka itu besaran budget yang kita harus punya itu apakah harus mahal atau cukup gitu? Untuk di Wakatobi sendiri kan, di Muna juga ada, di Buton juga ada. Tapi kemarin yang lebih disorot itu di Wakatobi. Itu bagusnya di situ positifnya. Di Wakatobi, di Pulau Wangi-Wangi ada juga kampung Bajo. Jadi di Wakatobi kan ada Wangi-Wangi, Kalidupa, Tome, dan Binongko. Jadi di 3 pulaunya punya suku Bajo. Hanya Binongko yang tidak punya. Jadi di Wangi-Wangi ada kampung Mola. Memang suku Bajonya terkumpul di situ. Kemudian di Kalidupa ada 2, ada Bajo, ada 3 lebih tepatnya. Ada Bajo Sampela, ada Bajo Mantigola, dan Bajo Lohoa. Dan di antara 3 Bajo ini yang paling jauh dari akses kehidupan masyarakat itu ada Bajo Lohoa. Jadi mereka memang betul-betul ada di sedikit di tengah laut yang memang rutenya jauh dari daratan Kalidupa. Jadi kalau memang mau merasakan betul-betul kehidupan suku Bajo seperti apa, karena kayaknya yang paling cocok itu ada di Bajo Lohoa. Karena mereka listrik susah, internet susah, jalan pun untuk akses dari rumah ke rumah memang susah. Berarti memang susah ya kalau mau ke sana? Iya, memang harus menerima itu. Tapi kalau dari suku Bajonya sendiri itu mereka terima nggak kalau ada pendatang datang mau kunjungan atau bahkan mungkin menginap begitu? Bisa apa gimana? Oke, ini mungkin yang perlu ditahu dari teman-teman ya. Mungkin yang nonton juga dari apa yang saya lihat sebagai orang yang memang hidupnya tinggal ada di satu pulau bersama suku Bajo. Dulu
antara suku Bajo dan suku Darat itu mereka itu tidak akur. Oh, musuhan? Bukan musuhan. Pokoknya punya latar belakang yang tidak baik. Iya, seperti itu. Karena mungkin karena basicnya orang tidak bisa melihat perubahan. Jadi orang-orang suku Darat menganggap bahwa orang suku Laut ini mereka bukan orang yang tepat untuk dijadikan sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena dikatakan mereka berbeda. Sebenarnya kan tapi kan perbedaan bukan jadi alasan. Ya, karena kan memang berbeda. Kalaupun kita berbeda ya tidak apa-apa. Memang kita harus hargai perbedaan itu. Jadi awalnya yang saya tahu bahwa kadang mereka itu agak sedikit tertutup dengan orang darat khususnya. Jadi bagaimana kita untuk bisa mengakrabkan diri dengan mereka? Kita coba dulu. Kita mencoba bahwa kita memang mau belajar, kita senang akan mereka, tidak boleh mendiskriminasi karena memang kita berbeda, bukan berarti kita lebih baik dari mereka. Mereka sama, jadi kita harus melihat bahwa jangan mendiskriminasi karena mereka juga akhirnya membuat mereka kurang percaya diri. Iya, betul. Ada banyak teman-teman saya yang merasa mereka kurang percaya diri karena mereka berlatar belakang suku laut. Karena itu adanya diskriminasi. Sebenarnya mungkin kita di 2023 ini stop diskriminasi apapun itu. Betul. Jadi itu. Kita mungkin saya sangat senang sekali mengapa film Avatar itu membold mereka mengambil ide dari suku Bajo atau suku laut ini. Jadi itu bisa meningkatkan pride mereka bahwa ternyata suku Bajo, suku saya ini luar biasa sampai menjadi ide dari film Avatar yang memang mau tembus jadi film terlaris ya. Iya, betul. Jadi itu untuk teman-teman yang mungkin teman-teman suku laut, masyarakat adat apapun itu, jangan malu untuk expose kita karena kan memang kita dengan segala kekurangan dan segala kelebihan kita itu memang harus dihargai seperti itu. Betul. Kita itu unik. Iya, kita itu unik. Bagus buat ditunjukkan kepada mereka. Nah, kita kembali ke bagian duta wisatanya itu ya. Kita sudah cukup jauh, tadi. Sampai Avatar. Tapi emang sih, bahas sedikit lagi ya. Emang sih cukup takjub juga kan. Loh, tiba-tiba si produsernya notice kalau latar belakang dari Avatar itu sendiri dari suku Bajo. Wah, itu kan langsung wow, kita kayak begitu kan. Apalagi yang dekat sama dengan suku Bajo sendiri. Nah, kita jadi bertanya-tanya, ternyata suku Bajo seperti yang disebut tadi ternyata banyak. Nah, itu kan kita baru tahu juga ternyata sebanyak itu. Nah, dan ternyata kita juga bisa akses ke sana. Ya, bisa akses. Nah, tinggal bagaimana berarti di sini tugas beratnya para duta wisata ya untuk menjelaskan rutenya ke sana, terus penginapannya bagaimana sama supaya tidak menyinggung perasaan orang-orang di sana mungkin ya. Tepatnya begitu ya. Kan sebagai duta wisata tentunya perwakilan dari daerah tentunya kan untuk menjelaskan kalau kita ini begini-begini ya kan, memudahkan informasi yang tepat dan mudah. Iya, untuk menyatukan mereka berdua. Ya, seperti itu. Nah, ini kan sekarang kan sudah sebentar lagi mau wisuda, amin. 2000 berapa rencana wisuda? Tahun ini. Amin, semoga ya tahun ini ya. Nah, itu kan duta wisata, apakah ada batasan umur? Misalnya kalau kita mau menjadi seorang duta wisata, itu kita harus mulai dari mana? Kalau untuk dari duta wisata harus dari tingkat kabupaten atau kota, atau mungkin di beberapa daerah ada dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, kemudian dari kabupaten kota biasanya ikut lagi ke tingkat provinsi. Jadi berjenjang. Oh, jadi berjenjang, jadi nggak bisa langsung berarti ya? Mungkin untuk beberapa daerah yang tidak mengadakan seleksi bisa menunjuk atau bisa disebut handpick. Tapi kan berarti itu tidak ada seleksi dan kita tidak bisa melihat saingan-saingan kita yang mungkin punya potensi yang lebih daripada kita. Jadi pemilihan yang umum dan disaksikan dengan banyak orang itu kayaknya itu adalah yang paling tepat untuk melihat kemampuan para duta wisata, calon duta wisata itu bagaimana mereka menguasai tentang pengetahuan yang ada di daerahnya, kebudayaan, dan tentunya nanti akan menjadi representasi yang baik untuk daerahnya. Ada batasan usia enggak kalau mau jadi? Setahu saya di batas usia 25 tahun. Batas ya? Iya, 25 tahun. Minimal 18 sampai 25 tahun biasanya untuk sekarang. Berarti anak SMA belum bisa berarti? Untuk dari
nasional kemarin iya. 18 sampai hingga 25, tapi di beberapa daerah kota-kota biasanya 17 tahun itu sudah boleh. Oh, sudah boleh. Oh, berarti memang start mulainya itu berarti dari SMA. Iya, berarti. SMA ya. Baru mengikuti lagi mungkin ajang yang lain sampai bisa ke tingkat nasional. Ya. Nah, terus ini mungkin benefitnya jadi seorang duta wisata itu apa? Benefit. Iya. Kalau misalkan kita berbicara benefit, sebenarnya yang saya rasakan adalah kita lebih dikenal oleh banyak orang tentunya. Mungkin bukan bersikap ingin sedikit tinggi hati, tapi saya merasakan itu ya. Dikenal banyak orang, dan tentunya bagaimana kita menginfluence orang itu sedikit lebih gampang, karena kita orang akan percaya, dan itu memang kan psikologinya seperti itu. Ketika orang yang memiliki jabatan atau apapun itu, biasanya untuk menginfluence orang itu akan sedikit lebih gampang. Jadi ketika saya merekomendasikan tempat wisata, biasanya orang-orang langsung, oh iya saya ingin untuk mengunjungi itu, dan itu bebannya kepada saya. Jadi apapun yang saya sampaikan, apapun informasi yang saya berikan memang harus akurat, usahakan akurat, dan itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang ada di tempat wisatanya. Jadi yang saya rasakan itu benefitnya banyak, tentunya banyak. Untuk kemampuan progres upgrade diri itu luar biasa sekali yang didapatkan, dan selebihnya mungkin ada beberapa tawaran-tawaran misalkan untuk menjadi pembicara, atau misalkan menjadi apa, dan itu kan dibutuhkan upgrade diri tiap harinya. Jadi kita harus belajar tiap hari untuk menambah wawasan sih. Sip, mantap. Memang ya. Terutama jadi seorang duta wisata juga tentunya linknya pasti banyak ya. Amin. Pasti kan banyak sudah kenal, banyak pejabat, terus banyak juga teman-teman yang kerja di perusahaan A, B, dan C. Mungkin kalau mau kerja di sana pasti peluangnya bisa meningkat kan, seperti itu. Semoga. Pasti ya. Tapi karena memang itu sangat menunjang CV ya. Iya, betul ya. Calon fresh graduate itu menunjang CV memang, dan memang yang saya rasakan di panggung duta wisata itu bagaimana kita melatih public speaking kita, melatih bagaimana kita berbicara secara cepat, tepat, dan memang itu enak didengar. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pertanyaan yang tidak ada di pikiran kita, karena kan biasanya di duta wisata ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk malam final, dan memang kadang pertanyaan ini pertanyaan yang betul-betul umum dan kita tidak menyiapkan catatan apapun itu, jadi itu impromptu. Jadi kemampuan public speaking kita yang secara tiba-tiba impromptu itu memang sangat dilatih dan biasa. Jadi ketika saya mengikuti lomba debat dengan membawa pengalaman-pengalaman di panggung-panggung duta wisata itu, saya merasakan benefitnya sangat banyak. Ya, betul. Ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, membawa rasa percaya diri kita itu memang ada. Jadi benefit-benefit yang lainnya, rasa percaya diri teman-teman nanti kalau misalkan tertarik untuk mengikuti duta wisata itu memang sangat dibentuk di dalam duta apapun itu sih. Mungkin ada duta lingkungan, tapi pageant secara khusus. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Berarti memang banyak dong. Berarti banyak sekali luar biasanya ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang paling pengen ditahu sama teman-teman mungkin yang nonton atau adik-adik yang mau coba menjadi duta wisata. Bahasa Inggris penting nggak sebagai seorang duta wisata? Tentunya sih bisa bilang sangat penting. Sangat penting. Berarti dalam lomba dalam ajangnya pun itu diperlombakan. Ya. Termasuk salah satu kategori perhitungan berarti. Sangat diperhitungkan. Wow, sangat. Berarti penting dong. Ya, sangat penting. Karena kemarin waktu di provinsi, pemilihan provinsi, kemampuan berbahasa Inggris itu persyaratannya wajib. Dan kami memiliki 2 pertanyaan waktu itu, pertanyaan bahasa Indonesia yang memang dipertanyakan oleh masing-masing juri, 4 dewan juri, dan 1 ada dewan juri yang memang dia native speaker. Dia orang Belanda yang memang native speaker, bisa lancar berbahasa Inggris. Jadi untuk pertanyaan bahasa Inggrisnya wajib. Jadi coba dibayangkan kalau misalkan kita tidak mengerti bahasa Inggris, mendapatkan pertanyaan bahasa Inggris. Dan tentunya itu bukan cuma pada saat perlombaan, tetapi ketika nanti kita berbicara dengan wisatawan, kita misalkan untuk ada ajang promosi, misalkan pameran-pameran
pariwisata memang itu dibutuhkan untuk bagaimana kita bisa mempromosikan lebih baik lagi. Berarti memang penting bahasa Inggris ya? Sangat penting. Iya, berarti untuk adik-adik SMA mungkin yang mau mencoba menjadi duta wisata atau disuruh gurunya menjadi kepseknya mungkin ya, disuruh kepseknya menjadi duta wisata, berarti harus lebih sering lagi belajar untuk public speakingnya, terutama bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris sangat mendukung. Ya, sangat mendukung. Nah, kemudian ngomong-ngomong ini kan kita sempat COVID. Nah, terus karena COVID itu wisatawan kan ini ada kacau ya kemarin itu ya. Betul. Peran duta wisata itu maksudnya berat atau seperti apa sih? Kekacauan yang dirasakan sebagai seorang duta wisatawan kemarin itu? Kemarin perasaannya memang apalagi saya seorang tour guide, memang merasakan bahwa tidak adanya wisatawan itu memang membuat daerah kita juga mungkin sepi pengunjung, misalkan, dan pastinya berdampak sama teman-teman pelaku UMKM yang fokusnya dunia pariwisata. Jadi yang saya lakukan kemarin itu tetap keep kontak sama teman-teman wisatawan yang pernah datang. Jadi gunanya sosial media adalah bukan cuma untuk mengupload foto, memamerkan kehidupan sehari-hari, tapi digunakan sebagai bagaimana kita relasinya terus tetap dijaga. Jadi biasanya sering DM, inbox biasanya wisatawan yang saya dapat itu di umur 50, 60. Biasanya peserta Sail Indonesia yang banyak Wakatobi atau ke Bau-Bau. Jadi masih tetap terus keep kontak, atau biasanya ada dari kerabatnya atau misalkan teman di pekerjaan, teman saya mau mengunjungi Wakatobi, teman saya mau mengunjungi Bau-Bau, nanti boleh sharing kontak. Jadi kemarin yang saya lakukan pas pandemi kemarin tetap menjaga relasi, keep kontak, saling komen-komen, berbagi informasi bagaimana misalkan kondisi COVID di Australia, di Jerman. Iya, betul. Jadi itu yang saya lakukan, dan yang kita bisa lakukan promosi juga seperti apa ya agak susah. Iya, betul. Jadi yang saya lakukan kemarin adalah menjaga relasi dengan wisatawan-wisatawan yang pernah datang mengunjungi tempat kita untuk bisa datang kembali lagi, ataupun mungkin mengajak teman-temannya untuk bisa datang mengunjungi tempat kita lagi. Jadi itu yang saya lakukan kemarin. Wah, luar biasa sekali. Oke, masalah ini kan saat ini sedang susun skripsi, ya kan? Susun skripsi itu berkaitan nggak sama passion sebagai duta wisata atau mengambil topik yang lain? Kan jurusan Ilkom juga kan? Iya, betul. Itu ada kaitannya nggak sama duta wisata nih skripsinya? Ya, untuk judul yang pertama, karena memang kemarin pengalaman saya untuk melihat kehidupan suku Bajo itu memang sangat berkesan untuk saya, jadi saya sangat tertarik untuk itu. Tetapi ditolak sayangnya. Waduh, dosennya siapa ini? Mohon maaf, ini dosennya siapa yang tolak judul dia ini? Bagus sekali ini. Tetapi bukan masalah. Tapi karena memang itu sarannya sangat positif ya, karena mungkin akan membutuhkan waktu lama dalam penelitian, tapi mungkin bisa dilakukan di lain waktu ya, karena kan penelitian bukan cuma saat kita kuliah. Jadi untuk judul saat ini saya melihat efektivitas digital marketing komunikasi dalam meningkatkan bisnis pariwisata di pasca pandemi. Jadi karena kan memang ada salah satu bisnis pariwisata yang ada di Kota Bau-Bau yang fokusnya di Kepulauan Buton, namanya Louvtrip. Namanya apa? Louvtrip. Iya. Louvtrip. Dia fokusnya untuk promosi sekaligus promosi marketing tempat-tempat wisata yang ada di Kepulauan Buton khususnya. Jadi saya meneliti di situ, jadi efektivitas digital marketing communication dalam peningkatan bisnis pariwisata pasca pandemi COVID. Luar biasa sekali judul skripsinya ya, dan itu diterima? Diterima, alhamdulillah. Ada bimbingnya di depan. Pak dosen, tolong dibimbing ya. Oke. Nah, berarti sekarang kesibukannya hanya menyusun skripsi? Iya, masih menyusun skripsi. Atau ada kegiatan-kegiatan lain mungkin? Kegiatan lain, saya tergabung bersama Louvtrip juga dalam mempromosikan, dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, Kota Bau-Bau, dan Sulawesi Tenggara secara khususnya dalam nanti kegiatan-kegiatan yang terlibat untuk mempromosikan pariwisata secara khusus. Saya selalu dilibatkan. Oh iya, berarti banyak selain menyusun skripsi masih tetap eksis di bagian pariwisata tentunya. Tentunya, memang susah untuk terpisahkan karena memang dari kecil mungkin ya. Iya. Gatal gitu kalau tidak ikut gitu ya. Iya. Memang betul.
tanpa dengan titel duta wisata memang saya sangat senang untuk terjun langsung bagaimana bertemu dengan teman-teman wisatawan dari luar negeri, cerita soal kehidupan mereka. Jadi ketika kita menggait bukan cuma menjelaskan atau mempromosikan, tetapi kita bertukar banyak cerita pengalaman mereka. Mungkin contohnya juga seperti link-link beasiswa, link-link pekerjaan dan sebagainya. Betul, itu yang penting ya. Jadi yang saya rasakan untuk menjadi tour guide itu benefitnya banyak, bukan cuma ini maksud bukan cuma bisa melihat kehidupan mereka juga, tapi itu sih yang saya sangat senang untuk having a conversation dengan beberapa teman-teman luar negeri. Tetapi semua juga ya, bukan cuma fokus turis mancanegara, lokal juga asik-asik. Iya, betul ya. Berarti memang relasi jadi duta pariwisata itu relasinya luar biasa ya. Nah, terus ini kan sebentar lagi ya, kan sudah mau lulus, ya. Kita ulangi lagi. Dan kedepannya mau lanjut sekolah, pendidikan S2 itu atau mau fokus kerja dulu? Untuk sekarang memang beasiswa banyak ya. Iya. Tergoda juga. Banyak. Tetapi melihat dari apa pengalaman dari kakak, dari teman-teman, untuk menyiapkan beasiswa pun yang memang fully funded 100% itu memang harus dibutuhkan beberapa tabungan pribadi juga. Jadi mungkin memilih untuk bekerja dulu sambil menabung, memperbaiki bahasa Inggris, akhirnya diperbaiki dan pasti akan mencoba untuk melanjutkan pendidikan. Saya tadi tangkap memperbaiki bahasa Inggris. Berarti tujuannya ini sekolahnya bukan di Indonesia lagi. Iya, begitu. Di luar negeri. Kalaupun terbuka dan mendapatkan rezeki, pasti untuk mencoba itu. Berarti memang pengen lanjut sekolah di luar negeri. Tujuannya yang di mana? Di negara apa begitu? Yang dekat mungkin ya. Dekat itu apa? Australia. Wah. Karena kakak juga sudah pernah di Amerika, tanya-tanya soal pengalaman selama di Amerika, kayaknya mungkin kurang cocok ya. Jadi saya memutuskan untuk Australia saja. Kakak di Amerika berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun. Setelah dapat COVID-nya di sana. Oh, COVID-nya di sana berarti. Agak sedikit tertahan. Dan memang jurusannya hospitality, tourism hospitality. Jadi memang banyak sharing pengalaman bagaimana dia waktu magang di Ya intinya adalah tempatnya ya. Tempat wahana wisata yang paling ini. Apa Hollywood? Bukan Disney. Disney? Bukan. Wahai kita kurang gitu. Lupa. Jadi banyak sekali. Tapi dari kan sudah lihat ada kakak yang pernah keluar negeri ke Amerika. Kenapa enggak pengen juga ke sana, ke tempat yang sama? Kan ada kakak di sana. Jadi sekarang sudah gampang. kembali. Kan beasiswa kan memang seperti itu ya. Dari manapun beasiswanya, kalaupun memang kita merasa daerah kita perlu dibangun, harus kembali lagi. Kakak saya bukan dari LPDP ya. Tapi memang punya keinginan yang besar untuk kembali untuk bisa membangun daerah. Mungkin pengalaman-pengalaman semua yang didapatkan di sana mau diterapkan di sini juga, insya Allah. Berarti punya keinginan yang sama dong, berarti sama kakak keluar kalau mau lanjut sekolah itu di luar negeri. Minimal tadi paling dekat Australia seperti itu. Saya senangnya di sana, tapi kalaupun misalkan ada juga peluang yang dalam negeri mungkin it's okay, tidak apa-apa. Berarti memang ada tujuan pengen lanjut sekolah berarti. Dan sekarang masih fokus skripsi. Iya, masih fokus. Ada kendala? Kendalanya itu sumber-sumber yang masih dicari memang susah. Dengan topik itu. Dosennya udah bantu. Sangat membantu, memberikan saran, bagaimana penelitian kualitatif itu seperti apa, jadi sangat membantu. Luar biasa. Ya semoga berarti kita doakan semoga proses menyusun skripsinya lancar ya guys ya. Dan ini mungkin beberapa hal lagi yang pengen saya tanya-tanya soal duta wisata. Nah, kalau menjadi seorang duta wisata itu di daerah, kalau kita ini mungkin yang paling sering sih sebenarnya yang agak krisis sama orang, bukan krisis sih, jadi tantangan begitu. Ada teman dari sekolah lain misalnya, begitu kan? Teman dari sekolah lain yang dihadapkan di lomba, begitu. Apa yang akan Anda lakukan? Tapi dia ini sahabat sendiri begitu. Sahabat sendiri.
Kemarin posisinya saya dapat itu. Iya. Tapi kan Ya. bersaing secara sehat itu kayaknya sangat bagus, sangat enak gitu. Jadi kan memang tujuan kita itu adalah bukan bersaing dalam artian menjadi musuh, tetapi di sini kan bersaingnya itu adalah kemampuan diri. Ya kalaupun memang kita merasa kurang mampu ataupun mungkin teman kita kemampuannya di bidang pariwisata ataupun bidang yang lainnya merasa lebih unggul daripada kita harus menerima itu. Dan itu menjadikan kita untuk ternyata saya kurang, upgrade diri lagi, menambah wawasan lagi. Jadi bukan berarti akan menjadi bermusuhan dengan teman kita. Jangan. Masalah ini yang sering terjadi di kalangan, apalagi sekarang kan anak-anak sekolah, anak-anak SMA itu mungkin mindsetnya ya yang perlu dirubah ya. Kan mereka ini dalam satu lomba ketemu sama sahabat sendiri mungkin yang biasa main-main ke sana kemari, mungkin tidur sama-sama juga. Ketika ketemu di lomba, pulangnya musuhan. Saya pengalaman pertama sama teman sekelas saya sendiri. Teman sekelas saya menjadi juara 1, saya juara 2. Tapi memang dari situ, berarti memang saya kurang. Harus melihat bahwa diri kita memang kurang, bukan berarti melihat teman kita, mungkin karena ada ini, karena ada itu. Biasanya begini. Jangan, berarti memang kitanya kurang dan harus lebih mengupgrade diri lagi. Sampai sekarang masih berteman, masih mendukung juga kemarin waktu ikut Putri Indonesia. Nah, soalnya ini bintang tamu kita yang sebelumnya, Jenny Ariska, itu dia mengatakan kalau dia sempat dibully sama temannya sendiri. Karena kan dia yang terpilih untuk mewakili Sulawesi kalau tidak salah. Mungkin bisa dinonton ulang. Itu dia mewakili, pokoknya mewakili Sulawesi itu di Jerman, begitu. Nah, teman-temannya sampai bilang, kok dia, begitu kan. Sampai ada yang bilang, kamu keluarga mana, gitu. Bapakmu siapa? Sampai ada kalimat-kalimat yang tidak enak seperti itu. Nah, kalau mungkin tips dari Irna itu kalau ada teman yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin biar teman-teman yang mengalami hal yang serupa mungkin bisa diimplementasikan. Oke, silakan. Saran ya, mungkin saya juga pernah mendapat pengalaman itu ketika menjuarai ajang lomba, pasti ditanya latar belakang keluarga. Ya, betul. Anak siapa, orang tuanya di mana? Bapak saya seorang wirausaha biasa, kehidupan dengan cukup, tidak memiliki jabatan yang bagus, tapi kita sebagai seorang anak memang ingin punya kemampuan yang besar untuk mengupgrade diri, untuk menambah wawasan, karena manfaatnya kan bisa dirasakan. Kita bisa punya teman yang banyak, bisa mendapatkan banyak tawaran-tawaran juga. Jadi ketika mungkin ada teman kita yang memang rezekinya lebih bagus, kita tidak boleh beriri. Rasa iri dengkinya itu harus dikurangi, tetapi harus dikembalikan kepada diri kita bahwa mungkin saya masih kurang, makanya dia yang memiliki rezeki seperti itu, atau mungkin memang keberuntungannya dia. Jadi kita harus mencoba terus mencari usaha-usaha yang mungkin bisa meningkatkan kualitas diri kita. Jadi tidak boleh ada perasaan iri, dengki atau apapun itu. Mungkin nggak usah pedulikan omongan mereka ya. Kita tetap jalan saja, pokoknya lakukan yang terbaik. Kalau masih kurang berarti kita harus belajar lagi berarti. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin cukup ya untuk bincang-bincang kita siang ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tapi mungkin ada saran nggak untuk adik-adik mungkin atau teman-teman kuliah yang sedang skripsi sekarang dan sedang ikut lomba atau bagaimana? Ada saran nggak untuk mereka? Kalau ada, silakan disampaikan. Untuk teman-teman mungkin yang senang untuk mengikuti lomba apapun itu, yang paling utama itu adalah percaya sama kemampuan kualitas diri. Ketika mungkin kita diperhadapkan, apalagi posisinya kita yang ada di pinggiran kota, atau yang bisa disebut dengan daerah, kita dari daerah kota-kota yang tidak terlalu besar berhadapan dengan orang-orang di kota besar, memang kadang menurunkan kepercayaan diri kita. Saya rasa itu tidak boleh. Kita tetap belajar untuk meningkatkan kualitas diri, kepercayaan diri, karena ketika kita belajar dan mau menjalani semua tantangan, saya rasa kualitas diri kita akan sama dengan setiap orang. Wah, luar biasa sekali. Oke semuanya. Kira cukup untuk bincang-bincang kita bersama Irna, seorang duta wisata tahun 2022 ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.